Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulur bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristu ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Hadi Sucipto, sarjana agama, selaku pemateri pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh jajaran Angkatan Muda Muhammadiyah Kecamatan Tanggulangin. Yang saya hormati seluruh jajaran Angkatan Muhammadiyah Ranting se-Cabang Tanggulangin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta inayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara pada malam hari ini, yakni pengajian rutin Angkatan Muda Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat inti, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibmawati Wahidatul Aini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa il ja'alna
أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari tuan rumah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasika wa dimi sultanik. Subhanaka la nuksi sana'an alaika anta ala nafsika walakal hamdu hatta dardo. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Haji Hadi Sucipto SAG dan yang saya hormati rekan-rekan Angkatan Muda Muhammadiyah cabang Tanggulangi. Puji syukur kita ibaratkan pada Allah karena yang telah memberikan kita rahmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di acara pengajian rutin dengan keadaan sehat walafiat, serta selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang beneran, yakni agama Islam. Saya di sini sebagai sambutan tuan rumah. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan saya juga minta maaf apabila ada tempat ataupun hidangan maupun ada perkataan dari rekan-rekan ranting pengantar sewu atau tingkah laku yang kurang baik di mata teman-teman. Saya minta maaf dan saya di sini mewakili dari Angkatan Muda Muhammadiyah Desa Penantar Sewu. Itu saja sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebenarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Tanggulangi. Kepada Mas Muhammad Hamidi, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Rahmat, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hadi Sucipto SAG, yang berbahagia teman-teman pimpinan cabang Angkatan Muda Muhammadiyah Kecamatan Tanggulangi. Syukur alhamdulillah yang senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meluangkan waktu kita, yaitu dengan mengikuti ataupun menghadiri pengajian Angkatan Muhammadiyah Tanggulangi di Masjid Rahmat ini. Mudah-mudahan niat kita berangkat dari rumah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini, mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Teman-teman sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari kalian semua sehingga pengajian rutin ini bisa terlaksana secara terus-menerus. Tanpa adanya kalian, maka pengajian ini akan berhenti. Tema pada acara pengajian malam hari ini diambil dari kata ini ya, bucin. Mungkin sudah marak kata bucin ini ya. Dan juga pasti akan ada pertanyaan dari diri kalian sendiri. Kok iso tema bucin ya? Karena mungkin ini adalah bucin itu bukan bucin yang biasanya yang kalian kenal di TV-TV ya. Bucin ini yaitu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah terbukti di kader-kader Muhammadiyah ini, yaitu dengan cara mengikuti acara pengajian pada malam hari ini. Ini adalah salah satu bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta kepada kita, pasti apapun yang kita butuhkan, insya Allah akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana teman-teman juga ketika teman-teman cinta kepada ibu, kepada teman-temannya, pasti apapun ya, koncone butuh, ibune butuh apapun, pasti akan kita lakukan. Apalagi ketika Allah cinta kepada kita, pasti teman-teman ketika membutuhkan, pasti Allah akan mengasihkan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Hadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara pengajian ini bisa terlaksana secara terus-menerus dan tanpa adanya rasa bosan dari diri kalian. Dan saya akhiri, wabillahi sabil haq fastabil khairat, nun wal qalam wa ma yasbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara yang selanjutnya yakni inti kepada Ustadz Hadi Sucipto, Sarjana Agama. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua AMM Angkatan Muda Muhammadiyah Tanggulangin, dan yang kami hormati pula wabil khusus tuan rumah Penatar Sewu. Alhamdulillah hari ini untuk kesekian kali saya hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian dalam rangka undangan baik dari AMM atau dari masjid, semua dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Semoga langkah kita ke sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Saya tanya kepada Mas dan Mbak-mbak, kira-kira pengajian ini harus berakhir jam berapa? Pengumuman jam 9. Oh 9. Oh 9 jam 10. Ya. Nek jam 9 kecepetan dek. Mame durung teh. Ya. Ya dikira-kira. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok haji? Saya aja disebut haji. Loh, mosok Nabi Muhammad tidak disebut haji. Tidak hanya Nabi, Rasul, beliau juga Al-Hajj, haji. Jadi tidak ada salahnya kalau kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Sebenarnya haji itu hanya ritual ibadah
Jadi andaikan tidak disebut kajinya juga enggak apa-apa. Ya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di padang mahsyar. Ini kira-kira yang paling jauh di mana? Rembung. Perandan itu mana? Oh, yang Tanggulangin sebelah barat itu mana? Randegan. Ada yang dari sana? Oh, yo ini beliau ya hadir lah. Memang istrinya orang sana. Ya. Baik, saya panggil teman-teman saja biar kelihatan lebih mudah. Jadi kalau saya panggil adik-adik, kapan sama dadi adikku? Ya. Saya panggil Mas, Mbak, kok prosoku sik tuwe anakku? Tak panggil anak-anak, ket kapan aku di anak sampean lagi? Ya. Nah, tak panggil teman-teman supaya sama-sama saja ya. Tema kita kali ini adalah bucin. Bukti cinta kita kepada Allah. Memang persoalan bucin ini akhir-akhir ini luar biasa. Bahkan ada sinetron RCTI yang ratingnya tinggi. Apa namanya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa? Apa namanya? Mas Janil? Ikatan Cinta. Masya Allah. Itu yang namanya, siapa yang ganteng itu? Zainal ya. Prosoku. Nek tak banding-bandingno dengan Ustadz Nidom. Gandengan Ustadz Nidom. Merdeka. Titik. Ya Allah. Kalau sudah lihat sinetron itu, Masya Allah. Dari ibu-ibu, dari kakek-kakek, dari semua ndelok tak lihat iki opo sih gitu. Ternyata memang persoalan cinta itu memang mengasihkan. Memang mengasihkan. Karena itu ya alhamdulillah hari ini kita bisa membahas bucin itu. Tetapi bucin kita kali ini adalah bagaimana sebenarnya cinta itu, hakikatnya cinta itu seperti apa. Maka kami memberikan 4 materi. Yang pertama adalah problem cinta. Yang kedua adalah tanda cinta. Keempat, bukti cinta. Dan yang kelima adalah buahnya cinta. Saya urut dari problem cinta. Cinta itu, teman-teman sekalian, ada yang menempatkan cinta itu tepat pada tempatnya, pada makomnya, sehingga cinta itu mengalir, menjadikan dirinya tenang, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Tetapi ada orang itu yang dengan cinta yang dia miliki, dia meletakkan cinta itu bukan pada cinta yang sesungguhnya, tetapi cinta itu diletakkan di atas nafsu. Mari kita lihat problem cinta ini. Semoga sukses. Yang pertama problem itu adalah cinta terhadap gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup ini luar biasa. Orang itu kalau tidak punya, kalau bahas masalah gaya hidup, diinduek-induekno. Jilbab yang harganya mestinya itu biasa 30.000. 30.000 ya. Karena temannya itu pakai jilbab yang model puter-puter kayak es krim, maka kemudian besok ikut juga. Padahal harganya lebih mahal. Kemudian bilang sama ibunya, Bu, aku nyalok jilbab. Ya sesuk lho, Nduk. Pokoknya saiki.
Nah, ada kata pokoknya. Tren pakaian ini luar biasa. Ini namanya gaya hidup. Kadang-kadang di rumah itu makannya pindang. Tapi karena gaya hidup begitu di luar enggak mau pindang. Maunya stick. Padahal stick itu ya rontok larang. Nah. Yang penting gaya. Selfie. Itu saya mending ya, beli. Ada yang masuk rumah makan kemudian selfie tok keluar lagi. Lapo Mas Rene, selfie tok. Ini gaya hidup. Kemudian dia upload di mana-mana. Koyok-koyok ngono. Koyok-koyok bener-bener ahli. Kadang-kadang ada mobil yang bagus. Mobilnya orang. Dipakai moto. Di antara 1000 jepretan foto, kira-kira hanya ada 1 atau 2 yang diupload. Karena itu menurut dia yang terbaik. Karena itu gaya hidup ini luar biasa. Orang miskin kalau gaya hidupnya tinggi, akan menjadi semakin miskin. Karena itu adik-adik sekalian, yang seumuran mas mbak-mbak ini, teman-teman sekalian, baik yang laki-laki atau yang perempuan, itu kalau mengikuti gaya hidup, kalau kita miskin akan semakin miskin. Yang kaya bisa jadi miskin. Karena itu biasa-biasa saja. Saya ini berpakaian, ini kira-kira sudah 2 atau 3 tahun ini. Gak ganti-ganti ya Siki. Ini baju yang tadi saya pakai itu sudah bertahun-tahun. Sekarang masih ada. Saya ini punya baju yang sudah 20 tahun. Seumuran pernikahan saya itu masih ada sampai sekarang. Dan saya pakai. Masya Allah. Kalau ada orang bilang, Ustadz kok Ita itu saja. Biarin kok. Itu kan saya sendiri. Tapi insya Allah rapi. Kadang kita ini kan enggak. Ndelok kancane model kayak kupu-kupu. Melok golek kupu-kupu. Sing lanang levisan disuwek-suwek. Melok disuwek-suwek. Padahal ya gak pas. Namanya gaya hidup. Yang pertama gaya hidup itu berkaitan dengan hobi. Dan ini mahal. Contoh. Kalau ada orang sepeda motor kemudian baik-baik kemudian dibentuk seperti ini, kira-kira menghabiskan berapa biayanya? Jutaan. Kayak begini ya. Bayangkan. Ya apa sampean, ha? Kayaknya begini. Saya tanya sama teman, punya sepeda motor Olong. Olong itu kalau dulu beli hanya 1,5 juta. Tapi biaya ragatnya Olong itu, iso gawe tuku GL Max. Saya tanya berapa? Ini anunya biayanya, ini sekian Ustaz, jutaan bahkan bisa puluhan juta. Ada yang punya GL Max itu diperbaiki, bener-bener dibuat gaya hidup begitu. Saya tanya minimal Ustaz 10 juta ngeragati sepeda motor. Lah ini kira-kira ya lebih dari 10 kalau begini. Wapi begini. Iki mbok bener boga ya. Tak delak-delok kok koyo ngene gitu. Ini gaya hidup. Kalau tidak begini tidak keren. Sepeda motor sudah bagus diganti knalpot. Adik-adik, mbak-mbak ini, teman-teman yang perempuan, jilbabnya sudah bagus, kemudian disuar-suir. Rambutnya sudah bagus, disemir abang. Abang hijau kuning. Persis wong londo. Tapi wong ireng. Nah, gitu. Ini namanya gaya hidup. Dan mahal, mesti mahal. Seperti ini. Laki-laki, ada kan? Masya Allah, kalau sudah membahas ini, yang namanya di candi yang dekatnya, apa itu? Ya Allah, anak muda-muda. Ada orang itu dalam satu keluarga, saya tanya, mana mas anaknya? Dia bilang, anu pak, anak saya lagi gantang. Gantang itu apa? Ya berkaitan dengan ini ya. Saya nggak tahu, cuman dia ngomong gantang. Saya hanya berpikir, nek gantang itu berkaitan dengan perawatan gitu. Dan itu biayanya tidak kecil.
Bayangkan dulu labet itu harganya bisa jutaan. Teman saya ketika labet itu awal-awal labet itu luar biasa itu. Itu namanya labet itu harganya sampai 6 juta, 20 juta. Saya kira labet regane 50.000. Wes. Teman-teman yang perempuan tidak mau kalah. Golek kembang jenenge rondo bolong. Janda bolong. Lo ada kan? Ada tuh kembang janda bolong. Harganya berapa? 100 juta. 100 juta. Juta. Iso gawe tuku mobil saya dulu dapat 2. Oleh janda bolong 1. Saya kaget. Saya kira itu mbocok. Iki bener apa enggak ya? Akhirnya saya searching. Wah, searching gaya ini. Tak searching gimana sih? Nah, yang namanya janda bolong itu. Saya kira itu guyon. Ternyata janda bolong itu bener-bener harganya mahal. Ada yang 90 juta, ada yang 100 juta. Gaya hidup. Mau delok-delok antok. Pernah kira-kira teman-teman sekalian infak 1 juta? Tidak pernah. Tapi nek ngeramut sepeda motor, esok ganti ban itu ganti cowili. Saya tanya, Mas, emang kok ganti cilik kenapa, Mas? Dia bilang, anu om, manggil saya om. Biar banter melakuni. Saya coba legenda saya itu standar. Dulu saya punya sepeda legenda. Itu standar kira-kira kan bannya itu 250 kan ukurannya itu. Itu kalau kenceng sedikit 9 bulan. Saya kalau kenceng kemudian ada jegolongan sedikit, prosoko kok mau tiba. Tapi arek saiki malah cilik-cilik. Ban sepeda ontel ke sepeda motor. Bayangkan GL Max Pro atau Pro itu diganti sepeda bannya kecil gitu. Dan itu biayanya tidak sedikit, mahal. Karena itu gaya hidup itu mahal. Bermain. Main ini juga mahal. Dan cinta orang terhadap permainan luar biasa. Game. Wih. Kan? Kira-kira kalau dalam 1 bulan habis berapa pulsanya? Paketannya habis berapa? 10.000. Oh, wifi gratis. Alah, nek wifi gratis, wanine gratis tok. Ning warkop tuku teh 3.000, 5 jam lagi metu. Jare sing di warkop, Allah ajur ngene iki. Kuwape wifi nah. Tapi hampir rata-rata dia pakai begini. Kalau sekedar wifi-nan mungkin biasa. Tapi saya yakin ada persoalan-persoalan tertentu yang mungkin dalam permainan game itu ada jual beli. Ya. Ada membeli alat, membeli apa gitu. Saya punya teman saya punya istri. Istrinya teman saya itu. Jadi suaminya bilang kepada saya ini Ustadz, istri saya ini kalau main game 1 bulan itu belanja untuk di game itu 950.000. Iku belanja apa? Saya bilang. Gini loh Ustadz, karena perempuan pakaian klik dibeli. Begitu ya? Ya. Ada lagi pakaian apa dibeli, model ratu dibeli, semuanya beli. Dan dia bilang kira-kira 950 sampai 1 juta dalam 1 bulan. Bayangkan, iku nek gawe tuku kerupuk wareg 1 juta. Tapi orang kalau sudah hobi seneng. Dan ini persoalan sebenarnya. Problem cinta orang kepada permainan. Ini loh. Efek game online. Satu kecanduan. Orang kalau sudah biasa main video game online, nek gak main video game online, saya yakin marah. Ikin dise wifi, golek gratis. Masjid ngemperne masjid. Saya kapan hari jamaah di Surabaya ngimami. Habis ngimami, kemudian saya ini kan salat sunnah saya berdiri. Delalah anak muda-muda itu main game. Tak kira wiritan. Pikiran saya kalau dia megang HP, oh berarti sekarang wiritannya modern, pakai HP. Tak inceng ini. Ya Allah, lah kok main game. Jadi mari sholat pas iku game. Sing pedang-pedangan lho. Noto apa namanya?
teman-teman? Noto istana. Ya, yang nata-nata tak delok. Lah iya kok main game nang kene. Mari sholat pasti main game. Bayangkan, tak kira itu mengerjakan tugas apa gitu. Delala main game. Bener. Tak liatin ada berapa anak. Iyalah main game. Tapi kecanduan, orang kalau sudah kecanduan itu tidak bisa. Dan harus dimasukkan di dalam, kalau dia mau sembuh, harus konsultasi kepada psikolog. Harus ada minum obat tertentu. Yang kedua adalah gangguan penglihatan. Anak sekarang ini kadang-kadang umurnya masih muda, tapi sudah pakai kacamata. Kalau saya kan mendekati 50 pakai kacamata. Ya masih bisa baca lah sebenarnya. Cuman kalau lama-lama agak pusing. Bayangkan kalau kemudian sekarang anak itu sehari dia main game itu 2 jam. Itu berarti dalam 1 tahun, dalam 1 bulan 60 jam. Iku nek 2 jam. Dan enggak. Padahal ada permainan yang bagus. Nah, permainan memanah. Di sini ada? Mas? Di sini belum ada? Belum ada, nanti minta PCPM atau MM sini belikan mas panah dan tempat apa namanya ini supaya kita ini bisa main panah, dan ini sunnah. Anak-anak yang muda-muda, anak-anak yang laki-laki dan perempuan boleh belajar ini. Kalau yang saya tunjukkan gambar laki-laki sudah biasa memanah, tapi kalau perempuan, nah, cuman kalau perempuan yang ngajari harus perempuan. Jangan yang perempuan ngajari laki-laki, diajari laki-laki. Kemudian begini, gini loh dek, caranya dek, powokang. Oh, kewayang. Salah, bukan begitu. Begini loh. Koyo iso ae. Padahal bodoh gak isane. Ya. Jadi bermain begini ini bagus. Problem yang kedua adalah idola. Ini problem cinta. Orang kalau sudah lihat idola begini, Masya Allah. Gangnam Style. Wes, namanya artis Korea semuanya kenal. Saya pernah tanya anak-anak SMP di Muhammadiyah di Krian itu, SMK. Saya tanya, siapa yang hafal 10 sahabat Nabi, tak kasih uang 50.000. Nggak ada yang hafal. Tak kasih uang 50.000, nggak ada yang hafal. Loh ya apa gak nusin ngapal ini? Apalagi kalau saya tanya, siapakah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Yo gak hafal malan. 10 sahabat Nabi saja yang dia kenal gak hafal. Tapi kalau suruh kenal ndak artis? Kenal. Ini kenal. Ariel kenal. Raffi Ahmad kenal. Hadis Cipto kenal juga. Tapi sahabat Nabi itu loh banyak ndak kenal. Jadi kalau sudah bab idola ini, subhanallah, semua orang mesti senang. Apalagi sekarang lagi ngetren drakor, drama Korea. Tak kira dulu drakor itu apa? Apa Dracula ngono ya? Gitu. Ternyata tak rungok-rungono drama Korea. Padahal ceritanya yo ngono-ngono tok. Saya yakin kalau itu bener-bener wujud asli ya, ndak dandan. Saya yakin anak-anak Tanggulangin laki-laki itu ndak akan pernah kalah gantengnya. Nek podo turune. Nah, tapi kalau sudah lihat Korea, ganteng. Ini problem. Dampaknya adalah kalau sudah begitu dia mengikut tradisi. Senang. Mencoba-coba. Karena lihat idolanya begitu, maka kemudian dia melakukan sama seperti apa yang dia idolakan. Nggo katok. Bayangkan anak Tanggulangin sing biasanya kadang-kadang ning sawah, kemudian tiba-tiba kepengen nuntuk artis Korea Selatan sing putih-putih, gak tau nyekel arit. Ndelalah kemudian kita nyuntuk mereka. Ya akhirnya putih gak putih, ireng gak ireng. Lah ya apa iku? Putih gak putih, ireng gak ireng. Kadang-kadang kepengen putih, wajahnya dikasih pemutih.
wajahnya putih, tangannya ireng. Nah, seperti ini. Valentine Day itu orang hanya ikut-ikutan. Kemarin tanggal 14 katanya, oh 14, Valentine Day, Valentine Day. Orang hanya ikut-ikutan. Bagaimana Valentine Day hukumnya itu? Di Muhammadiyah sudah dibahas, dan Ustadz Masud sudah membahas tentang masalah Valentine Day. Haram hukumnya. Bayangkan kalau kemudian anak perempuan dikasih coklat, habis dikasih coklat kemudian dicipika-cipiki, iku anaknya sopo? Ya kan? Anaknya siapa? Kemudian yang dikasih, ya kok mau? Ya gak apa-apa mas, gak apa mas. Kasih dong sebagai rasa cinta, kasih coklat. Nggak ada. Rugi. Karena itu jangan melakukan itu, sesuai dengan syariat juga tidak diperbolehkan. Dan itu akan banyak merugikan. Mencoba-coba pertama adalah ngerokok. Untuk anak laki-laki. Orang kalau sudah ngerokok, wangil tuturane, tur angel mandeke. Saya berkali-kali ngomong, Mas jangan merokok. Wah wis. Apa rokok iku lara gak lara, mati gak mati apa jare Gusti Allah. Ya ket-ket biyen mati gak mati apa jare Gusti Allah. Tapi merokok itu ditarjih, hukumnya adalah tapi konco-konco, AFM ada yang ngerokok? Nggak ada ya? Di sini nggak ada. Langkah nih keluar masjid ya ono. Ustadz Nidam alhamdulillah sudah berhenti merokok. Mana beliau? Oh sudah berhenti merokok. Sudah berhenti Ustadz ya? Saya lihat Ustadz Nidam ini sejak menikah itu lebih gesit, lebih ganteng. Swear. Dulu prosokur saat durungnya nikah itu kok wajah biasa-biasa. Tapi sekarang begitu nikah ini masya Allah bener. Bersih putih gawandang. Saya kok sampai ojo rapi mana. Jangan ya. Jadi awal kenapa kadang-kadang merokok itu awalnya adalah mencoba-coba. Karena itu pada adik-adik sekalian, pada mbak-mbak, mas-mas, teman-teman sekalian, jangan pernah mencoba rokok. Dulu memang saya juga merokok. Awalnya juga sama. Saya merokok tahun 94 lah. Kemudian berhenti tahun 2000. Awal 2001 pas nikah. Jadi pas mau nikah itu kita ta'aruf. Kemudian calon istri saya bilang saya alergi debu dan alergi asap. Akhirnya saya harus rela tidak merokok. Nah, gitu. Harus begitu demi cinta itu harus mengorbankan rokok, enggak apa-apa. Kan halal ya. Bayangkan begitu loh. Yang ketiga adalah pacar. Ini problem cinta ini luar biasa yang berkaitan dengan pacar. Orang kalau sudah umur muda-mudi, umur 17, kalau tidak punya pacar rasanya kurang afdol. Saya sejak MI 6 tahun MI Muhammadiyah. Kemudian MTS Muhammadiyah 3 tahun. Aliyah Muhammadiyah 3 tahun. Kuliah Stain Muhammadiyah Tarbiyah 4 tahun. Enggak pernah pacaran. Enggak laku. Saingannya berat-berat. Ya. Tapi memang saya juga tidak begitu senang dengan pacaran. Ya. Nek laku ku yo kira-kira yo mbong. Dulu juga saya hitam. Kalau Anda sekarang lihat saya hitam, itu dulu hitam pol. Malah hitam sekarang lumayan. Tidak begitu hitam. Sekarang kan hitam tapi agak manis. Nah, gitu. Jadi dulu itu Masya Allah. Dan memang saya tidak pacaran. Saya tidak suka. Dan ini pacaran ini dampaknya luar biasa. Lihatlah. Akibat pacaran, boros waktu dan biaya. Coba kalau kemudian pacarnya bilang, Mas, tolong dong aku belikan spaghetti. Ya nih spaghetti ku Indomie ngono. Enak. Spaghetti. Mas, tolong aku belikan pizza. Pizza di mana, Dek? Pizza di situ loh di Giant. Pizza Hut. Sampai Pizza Hut itu
di depan jajan itu enak mas, belikan ya. Sebagai laki-laki, oh iya, walaupun kadang uangnya bukan dari dia, uangnya dari bapaknya. Anu ya, aku njaluk ya, uang, kayak mana? Kayak SPP, dibuat pacaran. Jadi, boros waktu dan biaya. Setiap hari orang mikir pacarnya. Mau tidur ingat pacar. Mau, padahal bangun pertama, delok WA, pacari sapa? Pacar iki nyopo apa? Kemudian kata-katanya manis. Dek, sudah bangun. Gayae. Duha, ngono. Alah pleketek. Begitu kalau sudah menikah lo gak ada ngono. Ya, rusak. Jadi pacaran itu boros waktu dan boros biaya. Karena itu biasanya anak yang pacaran itu kuliahnya biasanya agak molor. Ada yang molor di sini? Kuliahnya mestinya 8 semester jadi kemudian 14 semester. Atau mungkin 14 semester dia kerasan di sekolah. Nah, kan? Karena mikir begitu. Yang kedua, berpergian dan berduaan dengan non mahram. Ya karena ini kan nanti kita ketemu di mana ya? Ketemu di jembatan. Nah, sana loh. Nah, yang bekas jembatannya tol yang tidak terpakai, kita jalan-jalan di sana. Kemudian buat kata-kata indah. Indah banget perjalanan. Oh, enggak mangan loh indah. Bayangkan wong pacaran itu. Karena itu boros. Segalanya berhias dan mempercantik diri sangat berlebihan. Padahal kalau di rumah biasanya pakai daster. Kemudian kalau keluar semua macam-macam. Macamnya terlalu berlebihan. Angan-angan dan zina hati. Orang kalau pacaran yang diingat mesti pacarnya. Tidak pernah ingat sama orang tuanya. Lebih ingat pacarnya daripada orang tua. Karena itu jangan pacaran. Nanti kalau persoalan jodoh, Allah akan berikan. Selama orang itu mau belajar, mau berilmu, jangankan harta. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Tidak percaya? Coba. Nanti kan pasti akan datang dengan sendirinya. Bagi teman-teman yang masih muda-muda yang belum pernah belum menikah, jangan pacaran. Anda cukup belajar, tekun, aktif di kegiatan AMM, maka insya Allah dengan sendirinya calon mertua akan datang. Iyalah, sholatnya rajin, ya seneng, ibadahnya kuat. Bayangkan kalau kemudian ibadahnya kuat, jangankan Anda, Allah saja dia jaga. Nah begitu, apalagi Anda, mesti akan dijaga. Understand? Jadi kalau mencari jodoh itu carilah pemuda yang biasa aktif jamaah sholat subuh. Oh, angel wes. Angel. Ternyata yang jamaah subuh wong tuwek-tuwek. Iki endi jodohku pala nang ngene iki nom tuwek-tuwek ngene iki ya. Kemudian bersentuhan tangan, aktivitas mendekati zina. Maksud saya selama kita pacaran enggak pernah cipok. Understand cipok. Dan itu luar biasa. Pertama begitu. Gandengan. Kemudian jalan berdua. Kemudian minimal ada tanda mata. Dan itu sudah luar biasa. Kesalahan sudah luar biasa. Karena itu jangan ya. Yakinlah bahwa Allah itu sudah menentukan jodoh rezeki. Ada orang yang 10 tahun dia pacaran. Enggak jadi. Ada orang yang tidak pacaran, jadi. Mbah-mbah sampean dulu pernah pacaran? Enggak pacaran, toh jadi. Saudara yang menang, ya, kan WA ambian ya. Kan WA. Tapi mestinya bisa. Kalau kita hidup tanpa pacaran mesti bisa. Mengubah pandangan dan rayuan. Dek, rasanya tidak ada yang cantik dalam jagat raya kecuali engkau, Dek.
Indahnya bulan itu kalau bulan purnama. Masih kalah cantik dengan wajahmu dikala gelap gulita. Wong peteng kabeh kok ayu. Ket kapan? Jadi teman-teman yang perempuan, kalau Anda dirayu bilang begini, Red. Yakin bocok. Yakin bocok. Biasa-biasa saja. Simpan rayuan itu besok kalau sudah berumah tangga, pakailah rayuan itu untuk mendekatkan diri dengan pasangannya. Belajar berbohong. Dari mana, Dek? Dari ngaji. Padahal tidak dari ngaji. Siapa ustadznya? Ustadz Hadi. Padahal kapan saya ngajar ngaji di sini? Ya. Karena itu orang yang berpacaran biasanya sukanya bohong. Sukanya bohong. Kalau dia berbohong sekali, dia akan berbohong 2 kali. Kalau bohong 2 kali terus, ditanya. Karena itu kalau orang pacaran itu mesti suka berbohong. Kamu cinta tak? Enggak. Tapi kok gandengan teman dekat. Paketannya sudah habis tadi. Sudah Mas, tolong beliin ya. Padahal uang SPP kuape digawe tukungun. Bilang sama ayahnya, ya nunggak SPP 2 bulan. Loh. 8 kesedihan atau teror saat putus melanda. Bayangkan kalau kemudian dia putus. Di alam Jakarta ini tidak ada orang jelek kecuali kamu. Orang kalau udah benci itu jangankan kok ketemu. Dengar suaranya saja sudah enek. Gak senang. Ya, orang kalau sudah putus itu mesti begitu. Biasanya orang kalau putus dan kemudian dia marah, berarti selama ini dia telah mengorbankan sesuatu untuk pasangan cintanya. Itu padahal ini luar biasa. Keliru. Karena itu, mari kita memahami cinta yang sesungguhnya. Kita lihat. Tanda cinta. Mantap ya. Jadi cinta yang sebenarnya akan mengantarkan orang itu bahagia. Yang mengantarkan dia senang dunia dan akhirat adalah ketika dia cinta kepada Allah. Cinta adalah unsur terpenting dalam ibadah. Bersama rojak berharap dan khauf takut, cinta menjadi perasaan hati yang melengkapi ketundukan kita kepada Allah. Orang itu cinta diberi oleh Allah, semuanya diberi. Tapi kalau kemudian diletakkan cinta itu kepada tempat yang tidak semestinya, akan mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Tapi kalau cinta itu kemudian dihadapkan kepada Allah, maka akan mengantarkan dia bahagia. Ketika dia remaja, dia cinta kepada Allah, akan bahagia hidupnya. Ketika dia dewasa dan dia cinta kepada Allah, akan bahagia. Ketika berumah tangga dan rumah tangga didasari dengan cinta kepada Allah, maka rumah tangganya akan bahagia. Karena itu 3 unsur cinta itu ada begini. Unsur cinta itu harus ada pujian. Harus ada pujian. Dan itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin mengisyaratkan makna cinta. Karena alhamdulillah artinya memuji Allah dengan sifat-sifat sempurna disertai rasa cinta. Jadi orang itu memuji kepada Allah dengan makna alhamdulillah itu memahami bahwa seluruh yang dia miliki itu adalah miliknya Allah. Bayangkan adik-adik sekalian, mbak-mbak ini, teman-teman yang perempuan, kalau kemudian kecantikannya itu diambil oleh Allah sedikit saja, kira-kira jadi apa? Misalnya begini ya, ini sudah cantik, misalnya dia cantik. Kemudian dipetotkan oleh Allah. Jadi jelek. Laki-laki yang asalnya ganteng, kemudian dia kecelakaan, hidungnya mancung, kecelakaan blesep. Kira-kira jadi ganteng? Enggak ganteng. Saya punya teman
hidungnya blesek. Dulu ganteng. Kecelakaan, bawaan terus sudah motor. Gitu. Nabrak di jembatan. Ambles hidungnya. Hancur. Tak delok-delok wis ganteng. Padahal mbiyen gandengan kono tinimbang aku. Saiki gandengan aku. Kira-kira sih, kira-kira. Menurutku kok begitu. Ya. Karena itu memuji yang terbaik itu adalah pujian kita kepada Allah yang akan mengantarkan kita bahagia dengan sesungguhnya. Kalau hanya sekedar memuji orang lain saja gampang. Kalau ada perempuan dibilang begini, indahnya purnama ini sama dengan keindahan wajahmu. Sebenarnya itu adalah pelecehan. Kalau kita lihat wajah bulan, sebenarnya wajah bulan itu burik-burik. Ya, akan burik-burik itu. Kalau lihat itu, kalau di zoom, kalau kemudian atau dilihat fotonya di Google yang asli itu bulan itu sebenarnya adalah burik-burik. Karena itu kalau ada mengatakan wajahmu indah berseri seperti bulan purnama di tanggal 15 membujuk. Karena itu pujian hanyalah kepada Allah. Oh ya Allah, saya punya wajah yang cantik, alhamdulillah. Oh ya Allah, saya punya hidung yang pesek, alhamdulillah. Oh ya Allah, saya masih ada yang bisa saya cium baunya, alhamdulillah. Karena sekarang walaupun hidungnya mancung, tapi kalau dia tidak bisa mencium bau, berarti dia dalam keadaan sakit. Jadi kalau ada temannya kentut, ambune gak enak, jangan mengumpat. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, irung busek kambus gak enak, berarti sehat. Kalau ada kentut, basin kemudian gak kambus, itu berarti kita dalam keadaan kena COVID. Ada kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim mengisyaratkan makna roja. Jadi orang mencintai seseorang itu mesti ada kasih. Dan mencintai kepada Allah itu akan mengantarkan dia mendapatkan cinta kasih yang luar biasa dari Allah. Itu hati-hati. Makna cinta ini harus benar. Dulu ketika kita masih remaja, itu berpikirnya selalu melihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Tapi begitu kita ini sudah umur 30-an tahun ke atas, 40 tahun ke atas, itu memaknai cinta adalah bagaimana kasih cinta kita kepada Allah itu lebih tinggi dari setiap hari. Terus semakin hari semakin tinggi cinta kita dan kasih sayang kita kepada Allah. Sebab kalau cinta itu kepada manusia, dia terbatas. Mengharapkan belas kasih dari manusia, manusia itu terbatas. Kalau kadang-kadang cinta dibukakan mulu-mulu ketika dia masih remaja, itu masih pacaran. Padahal kadang-kadang begitu habis menikah, nggak ada. Kalau ketika orang itu masih pacaran, jatuh, oh ada apa dek? Begitu nikah, jatuh. Lapo kok tiba-tiba meripatiku nangdi. Padahal dulu ketika pacaran enggak begitu. Nah, kasih sayang kepada Allah ini penting. Dan yang ketiga adalah tunduk dan takut. Orang itu kalau cinta kepada seseorang mesti dia tunduk. Dek. Tapi kalau dia tunduk kepada Allah, luar biasa. Dia takut kepada Allah, akan mengantarkan dia terjaga. Ucapannya baik, perilakunya mesti baik. Ini namanya tunduk dan cinta. Maliki yaumiddin itu mengisyaratkan makna khauf. Takut. Dia takut, ya Allah, andaikan kau matikan aku dalam kondisi masih muda begini, kira-kira amalku ini sudah berapa? Takut. Takut kepada Allah. Dan banyak anak-anak muda sekarang ini yang dia mati dengan sia-sia. Jadi ada informasi bahwa orang yang mati kecelakaan itu lebih tinggi jumlahnya daripada orang yang mati kena corona. Dalam setahun ya, dalam setahun. Jadi orang yang mati sia-sia karena kecelakaan itu lebih banyak daripada orang yang kena corona. Karena itu berarti hati. Kalau dia tidak pernah takut dengan kepada Allah, kemudian Allah cabut nyawanya,
Mau jadi apa? Karena itu harus ada rasa takut. Tanda cinta kepada Allah. Selalu ingat kepadanya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191. Ada yang bisa baca? Teman-teman yang perempuan, ada yang membaca? Oh, enggak boleh. Perempuan. Ada yang membaca? Ngaco satu? Ngaco? Saya tunjuk. Yang ini nih, yang kecil. 1, 2, 3. Kamu dek. Bisa baca Al-Quran saya? Dibaca bisa? Sini. Nah, sini. Siapa namanya? Aila, bisa baca? Nah, dibaca gimana? Coba. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka fakina adaban. Masya Allah. Tepuk tangan. Oh. Jadi ada anak-anak yang bisa membaca Al-Quran. Subhanallah. Itu tandanya cinta. Cinta tandanya adalah dia selalu ingat dimanapun dia berada. Dalam posisi apapun dia mesti ingat. Kiaman di saat berdiri. Wa qu'udan di saat dia duduk. Wa ala junubihim dan ketika dia berbaring. Artinya setiap saat kondisi apapun dia mesti ingat kepada Allah. Kalau dia mau melangkahkan kaki, dia selalu ingat kepada Allah. Pernah enggak kalau keluar rumah berdoa Bismillahirrahmanirrahim? Siapa yang berdoa kalau keluar rumah? Orang kalau keluar rumah dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Dijaga oleh Allah. Karena itu berdoa. Itu namanya dia ingat kepada Allah. Di setiap saat dia ingat. Ketika dia mau tidur, dia ingat kepada Allah. Bukan ingat kepada si dia. Mau tidur, ingat kamu. Mau makan, ingat kamu. Gak sedang mangan. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, mau makan, ingat Allah, kita baca doa. Doanya mau makan apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Habis makan tidur. Apa doanya? Bismillah. Yang kedua, mentaati utusannya. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bisa dibaca? Bisa dilihat? Jelas? Kata Allah begini, Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu artinya bahwa orang kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya itu berarti dia harus mengikuti petunjuk hidup Rasulullah. Nanti kita akan lihat bagaimana bukti cinta itu. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dicintainya. Surat Al-Maidah ayat 54. Ada yang bisa baca? Anak-anak yang teman-teman yang laki-laki. Duh, ada yang mau baca? Tidak bisa. Sini mas. Nah, sini. Nah. Siapa namanya ini? Siapa? Aril. Oh Aril, ganteng kamu. Kayak Aril juga. Ya ayyuhalladzina amanu
minkum an dinihi fasawfa ya'tillaha biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la Ya takhafuna khafuna lawmata la'imin dalika fadlullahi yu'ti man yasha Allah. wallahu wasi'un alim. Masya Allah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak kita ini, teman-teman kita yang masih kecil juga sudah bisa membaca Al-Quran. Dulu ketika saya masih kelas berapa? Kelas 4. Dulu saya kelas 5 belum bisa membaca Al-Quran. Kelas 5 belum bisa membaca Al-Quran. Tapi kemudian saya belajar sungguh-sungguh, sehingga kemudian kelas 6 itu sudah baca, sudah bisa, dan kelas 6 itu sudah mulai menghafal Al-Quran juz amma waktu itu. Tahun 88, nah 89 belajar menterjemah Al-Quran. Tahun 89, kelas 1 sanawiyah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak cinta kepada Allah, dia tidak suka kepada Allah, nanti Allah akan datangkan kaum yang dia cinta, yang Allah cinta kepada mereka, dan mereka cinta kepada Allah. Bisa enggak Allah menghilangkan satu kaum? Bisa. Lapindo itu loh. Menjadi pelajaran. Itu berapa kelurahan? Berapa kelurahan, Ustaz? Itu kan ada 5 kalau salah kelurahannya. Ya, yang sini kan? Ya, Porong itu. Itu berapa kelurahan itu? Habis. Bukan kemudian mati. Habis pindah. Ini sebagai contoh, saya tidak mengatakan itu jelek. Tidak. Artinya kalau Allah itu ingin mengganti satu kaum, Allah mesti bisa. Karena itu jangan kemudian mengatakan aku kentengan ngene. Gak sholat ya gak apa-apa. Tapi tidak. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, nanti Allah akan berikan satu kaum yang Allah itu cinta kepada mereka. Orang itu kata Allah, azillatin 'alal mu'minin. Dia terhadap orang mukmin senang, cinta. Ini namanya orang baik. Aizatin 'alal kafirin. Dia keras, tegas kepada orang kafir. Nah, sekarang ini lagi bombingnya, yang pertama adalah keputusan surat SKB, surat keputusan bersama 3 menteri berkaitan dengan jilbab. Yang kedua sekarang adalah miras. Irian Jaya itu gubernurnya sudah tidak mau ada pabrik miras di sana. Lah kalau kemudian di Jawa Timur itu mengiyakan, kan ya aneh. Tapi ini perjalanan dakwah kita belum selesai. Nah, pemuda itu harus menjadi pelopor, jangan kemudian menjadi pengekor. Menjadi pelopor, memberantas seperti itu. Dulu kalau tidak salah, seingat saya di Porong itu dulu ada. Ada yang menang tahun 2006 itu. Anda kelas berapa kira-kira? 2006 itu 15 tahun yang lalu ya. Masih TK ya. Masih SD ya. Itu kalau tidak salah dulu ada itu. Karena itu harus tegas. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dia berjihad di jalan Allah wa la yakhafuna laumata laim, dan dia tidak takut celaan kepada orang yang mencela. Tidak takut celaan orang yang mencela.
Misalnya begini, teman-teman tadi ngaji. Ke sini kemudian datang temannya yang lain. Nanti Mbak, ngaji. Ngaji. Apa 21 kok ngaji? Delok sinetron po. Dia tetap terus menuju masjid dalam rangka mencari ilmu. Itu namanya generasi yang luar biasa. Maka itu kata Allah, zalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ini tanda cinta, bukti cinta. Zaman Nabi begini. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan tetapi ada bagi mereka pilihan yang lain. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Nah, kisahnya begini. Kisah di zaman Nabi. Tatkala turun ayat Al-Quran tentang perintah Allah kepada para mukminah untuk menutup aurat dengan sempurna, saat itu para mukminah di Madinah ada yang sedang memasak makanan, ada yang sedang mengasuh anak, dan ada pula yang sedang berbincang-bincang dengan keluarga, serta handai taulan. Tetapi begitu perintah Allah itu sampai ke telinga mereka, serentak mereka menghentikan aktivitasnya, lalu bergegas mencari jilbab, yakni pakaian panjang dan tutup kepala yang dapat menutup aurat mereka dengan sempurna. Jadi orang dulu tuh begitu ada perintah hijab, langsung pakai jilbab. Karena itu adik-adik sekalian, jilbab itu jangan dilepas. Kecuali kalau memang harus dilepas di rumah. Kalau di luar jangan. Rambutku panjang gitu. Biarin. Panjang nanti di rumah. Kadang-kadang kepingin rambutnya panjang dilihat oleh orang lain. Biasa-biasa saja. Ya, disimpan rambutnya dengan baik. Di zaman Nabi juga ada sebagian munabat menemukan pakaian yang memenuhi syarat di lemarinya, lalu segera mengenakannya. Namun sebagian yang lain tidak dapat menemukan khumur atau kerudung jilbab di lemarinya. Maka kemudian mereka mencopot, menggunting tirai jendela rumahnya untuk dijadikan khumur. Jadi biar itu kalau kain langsung korden-korden dipotong, 3 jilbab. Oh, begitu. Adik-adik juga begitu. Teman-teman juga harus begitu. Pakai jilbabnya yang benar. Nah, seperti sekarang ini, teman-teman sekalian sudah benar memakai jilbab. Dadanya tertutup dengan rapi. Tidak menonjolkan lekuk tubuhnya, itu sudah memenuhi syariat. Bayangkan kalau kemudian ke sini teman-teman sekalian menggunakan legging. Jadi apa kira-kira? Itulah bukti cinta. Kemudian terakhir adalah buah cinta. Orang kalau sudah cinta mau dapat apa dari Allah? Yang pertama adalah gayung bersambut. Mendapatkan balasan cinta Allah, memperoleh ampunan, rahmat dan cahaya dari Allah, seperti yang di dalam surat Ali Imran ayat 30 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa ja'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah memberikan rahmat kepada 2 bagian dan menjadikan cahaya untukmu. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang dicintai oleh Allah diberi 2 cahaya di dunia maupun di akhirat. Orang kalau cintanya kepada Allah kuat, dia jalankan syariatnya kuat, maka ketika dia menjadi seorang mukmin dan mukminah itu akan dikenal oleh orang. Karena itu tidak perlu pacaran, Allah akan datangkan rezeki. Tidak perlu pacaran, Allah akan datangkan jodohnya. Tidak perlu takut menggunakan segala sesuatu yang berkaitan dengan simbol Islam.
Itu namanya orang yang cinta kepada Allah. Dan terakhir adalah dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Waman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi besok pada saat di akhirat, ketika ada orang yang mencari perlindungan, mencari sahabat, maka oleh Allah orang-orang yang mukmin dan mukminat yang dia cinta kepada Allah besok dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang solih, dengan yang solihat, dengan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mati syahid dikumpulkan oleh Allah. Saya yakin kebahagiaan kita itu akan mengalahkan kesenangan kita di dunia yang saat ini. Jadi kalau misalnya ya aku kepingin pacaran, hari-hari gini kok tidak punya pacar, yakinlah bahwa besok Allah akan datangkan segala sesuatu yang terbaik. Kalau kemudian kita tidak berpikir yang negatif, maka Allah akan berikan sesuatu yang terbaik pada diri kita ini. Di dunia maupun di akhirat. Saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? Nah, jadi harapan kami kegiatan seperti ini akan selalu ada. Harapan kami pula teman-teman sekalian ini bisa memanai cinta kepada Allah dan jangan atau hilangkan pacaran. Jangan pula mengambil kesempatan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk pacaran. Kalau sudah kepingin nikah, nikah. Nanti Allah akan berikan jalan yang terbaik. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya teman-teman sekalian. Dan akhirnya nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemateri dari Ustadz Hadi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kelima yakni lain-lain. Kepada yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, infak hari ini alhamdulillah mendapatkan 247.500 tanggal tuwe ya. Mudun. Bagi nanti teman-teman yang mungkin merasa lali atau ketinggalan tadi infaknya, bisa nanti infak seperti itu. Terus yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pasku ID yang telah membantu acara kita. Insya Allah nanti kita Angkatan Muda Muhammadiyah Tanggulangin akan membeli peralatan seperti ini untuk dakwah kita ke depan. Karena dakwah kita ke depan bukan hanya dakwah sepertemuan seperti ini, tapi nanti juga ada pertemuan-pertemuan virtual karena sudah zamannya seperti itu, ya. Dan juga nanti teman-teman diranting kalau misalkan ada sebuah kegiatan, nanti kita akan bantu untuk menyiarkan untuk biar dilihat di seluruh dunia kan seperti itu ya. Itu yang kedua.
yang selanjutnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada Angkatan Muda Muhammadiyah Penatar Sewu yang sudah menyiapkan seperti ini luar biasa. Dan insya Allah pengajian yang akan datang kita akan umumkan lagi setelah ini, dan juga kita akan rapatkan kalau misalkan ranting ya, nanti ketika ada ranting yang sudah menjadi keputusan kita, insya Allah nanti kita akan bantu ya, tidak usah khawatir untuk masalah konsumsi dan lain sebagainya, karena acara pengajian seperti ini kan sifatnya bukan memaksa untuk supaya pimpinan ranting itu kesulitan ya. Tetap kita nanti akan mengusahakan kalau misalkan tidak mempunyai suatu biaya, kita usahakan ada. Itu adalah dari Angkatan Muda Muhammadiyah Tanggulangin untuk kajian rutin pada insya Allah kita adakan setiap bulan. Untuk sementara di masa pandemi ini kita adakan tiap bulan ya, setiap bulan 1 kali. Dan insya Allah teman-temanku sekalian, kegiatan Angkatan Muda Muhammadiyah Tanggulangin ya, monggo Mas bisa disebat dulu konsumsinya biar nanti nggak malam-malam sambil makan sambil mendengarkan sebentar ya, monggo. Untuk kegiatan Angkatan Muda Muhammadiyah Tanggulangin sendiri, mulai dari IPM, NA, dan Pemuda Muhammadiyah khususnya, nanti akan mengadakan suatu kegiatan pra-Ramadan. Jadi banyak hadirin sekalian, musola-musola di Tanggulangin itu yang membutuhkan bantuan imam ataupun kultum. Ya, misalkan ada musola-musola kecil, khususnya yang ada di barat jalan, di Ganggang Panjang, Randegan, Kali Sampurno, dan lain sebagainya. Itu kan ada musola-musola yang membutuhkan imam dan juga kultum. Nah, khususnya bagi yang laki-laki, baik itu Ikmawan, Pemuda Muhammadiyah, ya, nanti akan kita adakan pelatihan supaya siap untuk ditempatkan di musola-musola atau masjid. Jadi kegiatan kita nanti akan selama Ramadan itu tidak mati. Ya, diranting silakan untuk membuat darus keliling dan lain sebagainya, tapi nanti di cabang juga ada sebuah kajian-kajian dan mungkin bisa kita laksanakan sambil kajian Ramadan sambil buka puasa bersama-sama seperti itu ya. Jadi kegiatan Ramadan kita menginginkan Angkatan Muda Muhammadiyah khususnya di Tanggulangin itu di ranting-ranting masing-masing ranting itu tidak sepi kegiatan. Jadi harus kegiatannya selalu ada untuk syiar kita bahwasannya Angkatan Muda Muhammadiyah Tanggulangin itu bukan hanya miliknya cabang saja, tapi Angkatan Muda Muhammadiyah Tanggulangin itu miliknya semua warga Muhammadiyah Tanggulangin. Terima kasih atas informasinya dan juga kehadiran dari teman-temanku sekalian. Mudah-mudahan tetap seperti ini, tetap sinergi. Dan yang terakhir ya, bagi teman-teman yang di kardus jajannya itu di belakang itu ada stempel panitia kegiatan AMM, ya. Itu nanti silakan diserahkan ke panitia, ada door prize kecil-kecilan ya, kecil-kecilan, karena ada teman-teman dari NA Penatar Sewu memberikan door prize luar biasa, NA Penatar Sewu. Baik, dari saya billahi bisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
alla ilaha illa anta astaghfiruka. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, al-birru man ittaqa, nur wal qalam wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.